Kak Mega. Wah, satu tim. Senior. Dulu ngeliat Kak Mega. Gila gitu. Jam nggak bisa? Iya, mau jam bisa. Iya, datang aja. Setelah 2 game tadi yang dimenangkan pebasket tidak kembar dengan skor game pertama berapa tadi kita? Game pertama itu 10-9, game yang kedua beda 1 detik, 18 dan 17. Jadi 1 detik itu berpengaruh ya dalam basket, guys. Nah, kita mau tanya-tanya nih, Awe sama Cita. Sekarang kesibukannya ngapain sih? Aku latihan sama lagi kelarin tesis. Latihan dan ngelarin tesis. Cita? Sama latihan sama baru mulai tesis. Baru mulai tesis. Oke, jadi mereka berdua ini sekarang berada di satu tim, yaitu di mana, sebutin, boleh diterangin dikit? Di Surabaya Fever. Surabaya Fever. Surabaya Fever itu kan nggak ikutan Liga Pro yang diadain di tahun 2019 kemarin ya. Terakhir kali itu ikut di tahun berapa? 2017 bukan? 18 ya? 2018 terakhir kali ikut. Nah, menurut kalian nggak adanya liga di sekarang ini, kalian ngapain aja sih? Persiapan apa yang disiapin sama kalian masing-masing? Sejauh ini kan setelah Fever keluar dari Sri Kandi itu, emang kita fokus untuk berlaga di Asia Tenggara gitu. Jadi 2019 itu sempat ada si WBL, jadi Southeast Asia Basketball League. Nah itu kita tanding di Thailand, di Filipina, di Malaysia, terus di Surabaya waktu itu. Terus abis itu setelah itu jadi kita abis itu ke potong SEA Games. Potong SEA Games kita fokus untuk latihan lagi, dan kan pandemi juga kan. Jadi rencana kita untuk ada pertandingan di luar lagi pun masih belum tahu sih. Tapi kita latihan terus. Berarti latihannya rutin ya? Rutin. Pagi sore? Iya. Oke, nah itu berarti belum tahu ya persiapan untuk apa, liga apa yang kedepannya itu belum tahu, tapi tetap kalian latihan aja gitu. Ya kan kebetulan juga di Surabaya kan lapangannya emang ada kosong untuk klub kita gitu. Ya. Jadi walaupun pandemi gini pun kita alhamdulillah banget lah kita bisa latihan terus, dan maksudnya jadi kapanpun ada pertandingan seharusnya kita harus siap. Kalian kalau dari pendapat kalian sendiri nih, butuh nggak sih liga sebenarnya? Kalau dari pemainnya butuh ya, karena kita latihan untuk bertanding. Kalau latihan untuk bertanding, banyakin berarti dengan adanya banyak game itu kalian bisa upgrade skill dan segala macam ya. Paling nggak kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita latihan. Iya sih, kayak ujiannya lah kalau misalkan sekolah gitu kita belajar. Ujiannya di UAS. Ini kita latihan, udah belajar gitu kan, butuh juga wadah buat tanding. Kemarin juga bersyukurnya dari cover juga kan kita ada laga pertandingan keluar, dan itu kan kayak nambah jam terbang kita yang baru lagi gitu, pengalaman baru sih waktu itu. Udah ngerasain liga di luar dan liga di Indonesia, ada bedanya nggak sih sebenarnya? Bukan dari skill para pemainnya ya, dari penyelenggaraannya maupun dari tim-tim yang kalian lawan ada nggak sih bedanya sebenarnya? Waktu itu sih kebetulan kan Cita baru gabung ya tahun ini. Saya juniornya Awe. Umur kita sama kok. Ya waktu itu sih sebenarnya jatuhnya belum ke liga yang besar, tapi jatuhnya kayak invitation turnamen. Jadi di setiap negara tuh kita ada juaranya, kayak waktu itu di Filipina juaranya siapa, Thailand juaranya siapa gitu kan. Kalau di Indonesia kan emang udah terorganisir kayak ada IO-nya gitu kan, ada penyelenggaranya sih waktu itu. Jadi sebenarnya nggak bisa dibandingin gitu sih. Nggak tahu bedanya Sri Kandi sama yang lain belum. Kalau Sri Kandi kan yang bener-bener liga pro. Iya, jatuhnya kan liga pro. Kalau kemarin tuh kita baru open turnamen. Open turnamen tuh berarti dari bukan mewakili negara atau ya, mewakili klub. Mewakili klub. Oh, gitu. Nah, terus kalian nih kan dengar-dengar itu kan mau ada seleksi timnas. Kalian berdua itu masuk dalam salah satu nominasi buat Seleknas gitu kan. Nah, apa sih persiapan yang sekarang kalian lagi benar-benar persiapkan gitu? Mungkin kita sudah berlama di tim, kalau dia di timnas lebih lama daripada saya. Mungkin jawab yang pertama dulu ya. Kalau misalnya emang kita sih sebagai pemain kan tinggal dipanggil terus seleksi gitu. Cuman untuk saat ini tuh kita
juga belum ada pengumuman gitu siapa aja sih yang kepanggil seleksi segala macam gitu. Untuk sampai detik ini tuh kita juga belum tahu gitu. Cuman yang kita bisa lakukan ya kita paling jaga kondisi, itu paling pertama gitu. Karena kapanpun kita dipanggil atau emang harus seleksi, misalnya let's say bulan Juni udah seleksi gitu, kita udah siap gitu. Yang kita lakuin ya latihan tiap hari gitu, maintain badan, entah itu strength conditioningnya juga kayak gitu, pengulangan sih lebih tepatnya. Itu aja sih kalau misalnya dari saya. Kalau dari aku sih mungkin ada positif side-nya lah kalau waktu kenapa kan pandemi ini memberikan sisi positifnya, karena walaupun saat liga lagi off juga, kita dengan privilege punya lapangan di Surabaya tuh sangat membantu kita untuk memperbaiki kekurangan kita. Waktunya panjang gitu lah, setahun gitu kan nggak ada, jadi kayak begitu setahun off, bener-bener off, justru kita kayak lihat kita kurangnya di mana ya, kita kurangnya di mana ya, kita fokus latihan di situ. Bahkan kayak ya bisa nambah kapanpun kan kalau di Surabaya. Mau jam nggak bisa? Iya, mau jam bisa. Iya, Datang aja, keluar aja ya. betul banget. Jadi ya itulah maksudnya kita sebenarnya senang juga sih, maksudnya kita bisa fokus dan kapanpun kita dipanggil ya kita harus siap. Siap, gitu. oke. Nah, kapanpun dipanggil harus siap. Jadi walaupun nggak ada liga tetap latihan, tapi liga itu juga dibutuhkan untuk mereka berlatih tanding supaya di liga internasionalnya mereka sudah terbiasa bermain seperti itu kan Dan ya. Jatuhnya Ya. kayak off season sih Kak. Ya udah Ya. kita memperbaiki yang kurang-kurangnya dari kita aja gitu sih. Mindsetnya kayak gitu aja gitu. Satu lagi pertanyaan nih. Di Indonesia pebasket putri siapa sih yang kalian idolakan? Mungkin dari kita dulu. Di Indonesia ya. Indonesia. Kalau dulu nih waktu baru-baru masuk pro tuh ngelihatnya Kak Mega Nanda sih. Kak Mega. Wah, satu tim. Satu tim. Iya, dulu ngeliat Kak Mega, gila gitu. Terus ya Kak Debbie juga sih. Debbie. Ya. Kalau misalnya SMA sih kayak kagum gitu, maksudnya di basket gitu ya, karena aku dari Bali gitu ngeliatnya si Olive sih. Olive. My bestie. Olive itu juga sama ya, dia dulu di Surabaya Fever juga. Surabaya benar banget Tania. Cuman kalau pas udah masuk ke pro-nya tuh ngeliatnya si Kak Mega sih. Kak Mega sama Kak Debbie. Oke, kalau dari Awe sendiri ya? Kalau aku dari dulu suka Kaulan. Kaulan itu salah satu pemain legend juga ya di putri sendirian ya, putri di Indonesia ya. Buat Dari umur aku ulang tahun 17, aku udah ucapin sama dia Kak. oh ya. Sampai akhirnya 2019 setim kayak aku suka dengan etos kerjanya dia sih. Kita dengan kerja kerasnya dia, dengan komitmennya dia di basket tuh bener-bener gak main-main, dan menurutku kayak salah satu orang yang cocok untuk diidolakan. Kaulan. Oke. Kaulan itu juga terakhir kali bermain bersama Surabaya Fever. Berarti pernah satu tim juga ya? Ya, satu tim tadi kan? Iya. 2018. 18. Terakhir juga SEA Games kan. Wah, udah mengidolakan dan habis itu main bareng, betapa bahagianya ya bermain bersama idola. Antara bahagia sama Deg-degan. Maaf Kaul. Mungkin kapan-kapan Kaul kita undang ya nih ya? Iya, mungkin kapan-kapan kita undang ya Kaulan ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Cita dan juga Awe sudah mau mampir ke Basket Kembar. Buat kalian yang masih belum tahu, sebenarnya ada nggak sih liga perempuan? Sebenarnya ada nggak sih pemain perempuan? Ada loh, jago-jago. Ini baru 2, sebenarnya masih banyak pemain-pemain yang talented juga di Indonesia yang harus kalian ketahui. So, Pebasket Kembar akan memperkenalkan ke kalian di next episode Pebasket Kembar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.